Adinda Anis yang dimuliakan Allah, dalam pidato yang kemarin meluruskan jalan dan menggelar keadilan. Kalau tidak salah begitu. Pertanyaan seriusnya, luruskan jalan yang mana? Kalau mengacu ke Al-Quran yang sering kita baca setiap hari, Al-Fatihah, Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, khairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang terdahulu sebelum kamu. Siapa? Ya orang tua kita, orang-orang tua kita sampai kepada Rasulullah. Bukan jalan orang-orang yang Allah murkai dan lagi sesat. Nah, kita harus mengacu kepada sejarah. Dan untuk itu Adinda Anis sangat cerdas, saya lihat mampu memahami itu. Jadi kalau mau mencapai jalan yang lurus yang tiap hari kita baca dalam sholat, jangan ikuti yang bukan Rasulullah sampaikan. Itu mutlak. Kalau enggak musyrik kita. Dan pasti dimurkai oleh Allah. Lagi sesat. Yang kedua, poin pentingnya adalah jalan yang lurus itu Rasulullah diajarkan oleh Allah dalam surat Fatir. Mohon diingat surat Fatir ayat 29. Itu programnya ASI. A-nya Al-Quran, S-nya sholat, I-nya infak. Program ASI ini mestinya yang diajarkan buat rakyat Indonesia. Karena tugas pokok presiden menurut alinea keempat Undang-Undang Dasar 45, salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, itu adalah programnya mestinya ASI. Bagaimana penelitian dari Monash University, 73% rakyat Indonesia yang muslim tidak bisa baca Quran. 75% tidak sholat. Lalu bagaimana mau mencapai masyarakat yang berkeadilan? Menggelar keadilan untuk mencapai keadilan sosial. Sementara tidak ditopang rakyat Indonesianya tidak sholat 75%. 73%-nya tidak bisa baca Quran. Bagaimana tercegah keji dan mungkar? Kan tidak mungkin. Nah breakdown-nya tentu itu harus dalam sistem pendidikan yang kita tidak menyadari sampai hari ini kita dibuat sekuler dan bayar. SD, SMP, SMA, universitas di bawah Kementerian Pendidikan Nasional, Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, IAIN, UIN sekarang di bawah Menteri Agama, jurusan akhirat. Ini kan terpisah. Padahal doa kita Robbana atina fid dunya hasanah. Ya, dan dunianya baik, akhiratnya baik. Bagaimana mau akhirat baik kalau dunianya kita tidak menegakkan hukum-hukum Allah? Waktu gubernur bisa dipahami lah. Belum ada pergub atau perda yang berdimensi untuk bagaimana penegakan syariat Islam. Tapi kalau udah jadi presiden, tidak bisa dimaafkan lagi karena sudah paling berkuasa, undang nomor 1 dan punya peluang untuk itu. Karena yang membuat hukum di negeri ini adalah presiden dan DPR menurut pasal 5 ayat 1 dan pasal 20, 21 UUD 45. Nah, poin pentingnya adalah dasar negara Republik Indonesia pasal 29 ayat 1 berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Dan Tuhan yang Maha Esa itu adalah Allah. Di alinea ketiga, berkat rahmat Allah dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka logika hukumnya di Indonesia seharusnya berlaku ketentuan-ketentuan hukum-hukum Allah. Itu logika hukum. Kalau tadi yang dari TNI ngajarin tentang Panglima TNI, ini lebih dasar negara Republik ini tauhid. Tapi kita selalu dibenturkan dengan kadrun, dibenturkan dengan politik identitas. Itu tidak benar. Termasuk Anies keturunan dari Yaman atau apa, dipersoalkan. Dia nggak mengerti tanggal 9 Agustus
1945 sudah ada resolusi tidak lagi bangsa Arab itu bukan termasuk bangsa Indonesia, ada. Bahkan disepakati oleh Soekarno dengan Chu Enlai waktu itu. Jadi beda dengan Tionghoa. Kalau Tionghoa tidak dimasuk sebagai bangsa Indonesia, dia punya 2 keluarga negara. Kalau orang Arab udah selesai, dia orang Indonesia, tapi tetap dibully sedemikian rupa. Maka untuk itulah, dalam perspektif hukum, kalau mau jalan yang lurus, pakailah konsep ASI, terangkan sebaik-baiknya pencerahan kepada rakyat. Ya, tidak, ini ada pendeta, ada yang lain non-muslim. Anda jangan salah sangka, dengan sistem Islam justru Anda dapat kedamaian. Islam itu rahmatan lil alamin. Tidak ada konsep terorisme dan lain sebagainya. Saya sering berdebat tentang itu dan pernah dipenjara untuk hal-hal yang begini. Jadi saya terangkan dengan baik. Tunjukkan pada saya satu saja ajaran Islam yang menciptakan dia menjadi teroris. Tidak ada, senyum aja ibadah kok. Nyambut tamu ibadah. Apalagi nolong orang bayar sedekah ibadah. Masa pasang bom sembarangan boleh? Kan nggak benar, ini by design. Karena ada programnya, ada uangnya, ada biayanya untuk menternak terorisme itu. Nah, tiba saatnya kita berharap dengan Adinda Anies berkenan nanti ditakdirkan ya, oleh Allah, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Ya, Allah yang berikan kekuasaan itu, dan Allah juga cabut kekuasaan dari siapa yang Allah kehendaki. Nah, kita berharap Allah menakdirkan Anies Baswedan Presiden Republik Indonesia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.